Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayora Filiza, NIM 1916010047. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah B, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Saya dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang al-hawalah. Yang pertama, pengertian hawalah. Menurut bahasa, yang dimaksud dengan hiwalah ialah al-intikal dan al-tahwil, artinya ialah memindahkan atau mengoperkan. Maka Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiwalah menurut bahasa ialah pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan pengertian hiwalah menurut istilah para ulama berbeda-beda pendapat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menurut Hanifiyah, yang dimaksud hiwalah adalah memindahkan tuntunan atas utang dari tanggungannya yang berutang. Yang kedua, menurut Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan hiwalah adalah akad yang menetapkan pemindahan beban utang dari seorang kepada yang lain. Yang ketiga, menurut Muhammad Syafta Al-Dimayati, yang dimaksud dengan hiwalah adalah akad yang menetapkan pemindahan utang dari beban seseorang menjadi beban orang lain. Yang keempat, menurut Syed Syabik, yang dimaksud dengan hiwalah adalah pemindahan utang dari tanggungan orang yang memindahkan atau al-muhil kepada tanggungan orang yang dipindah hutang atau muhal Allah. Dari definisi di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa hiwalah adalah pemindahan hak berupa utang dari orang yang berutang atau al-muhil kepada orang lain yang dibebani tanggungan pembayaran utang tersebut. Yang kedua, dasar hukum hiwalah. Yang pertama, sunnah. Hiwalah merupakan suatu akad yang dibolehkan oleh syara karena dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya menunda-nunda pembayaran oleh orang kaya adalah penganiayaan, dan apabila salah seorang di antara kamu diikutkan atau dipindahkan kepada orang yang mampu, maka ikutilah. Pada hadis tersebut, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang menghiwalahkan kepada orang yang kaya atau mampu, hendaklah ia menerima hiwalah tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang dihiwalahkan atau muhal alaih, dengan demikian haknya dapat dipenuhi. Yang kedua, ijma. Ulama bersepakat membolehkan hiwalah. Hiwalah dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena hiwalah adalah pemindahan utang. Oleh karena itu harus pada utang atau kewajiban finansial. Yang ketiga, rukun hawalah. Menurut mazhab Hanafi, rukun hawalah ada dua, yaitu ijab yang diucapkan oleh muhil dan kabul yang diucapkan oleh muhal dan muhal Allah. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun hiwalah ada 6 macam, yaitu yang pertama muhil atau orang yang berutang dan berpiutang. Yang kedua muhal, yaitu orang yang berpiutang. Yang ketiga muhal alai atau orang yang berhutang dan kewajiban membayar utang kepada muhal. Yang keempat muhal bih atau hutang muhil kepada muhal. Yang kelima, utang muhal alai kepada muhil. Yang keenam, sikhat. Dengan demikian, muhal adalah orang yang berpiutang atau memberi pinjaman kepada muhil. Muhil berpiutang kepada muhal alai namun juga berhutang kepada muhal. Sedangkan muhal alai adalah orang yang berhutang kepada muhil. Bila hiwalah dilaksanakan, posisinya tinggal antara muhal dan muhal alai, pihak yang berpiutang dan pihak yang harus membayar utang. Contohnya, Ali mempunyai sejumlah hutang kepada Bakar.
Sedangkan Bakar mempunyai sejumlah hutang pula kepada Umar. Menurut jumlah yang sama, oleh karena Bakar tidak mampu untuk membayar hutangnya, maka Bakar berunding dengan Ali supaya hutangnya itu diminta saja kepada Umar. Dalam hal ini, maka Umarlah yang berhubungan langsung dengan Ali, sedangkan Bakar terlepas dari tanggung jawab hutang. Maka Ali dinamakan mutal atau pindahkan haknya, sedangkan Bakar dinamakan muhil atau memindahkan hak. Sementara Umar pula dinamakan muhal alai atau menanggung hak. Yang keempat, syarat syah hawalah. Yang pertama, syarat muhil. Muhil harus akil dan baligh. Hiwalah yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa dan anak yang belum berakal adalah tidak sah karena akal merupakan syarat dalam bertindak. Adanya kerelaan muhil. Kalau muhil dipaksa maka hiwalah tidak sah. Syarat yang kedua yaitu syarat muhal. Muhal harus akil atau berakal sehat karena kabul merupakan salah satu rukun dalam akad hiwalah. Seorang yang tidak berakal tidak boleh melakukan akad dari muhal. Juga disyaratkan sudah balik. Bila ia belum balik, maka diperlukan adanya izin dari walinya. Adanya kerelaan muhal, tidak sah hiwalah bila muhal dipaksa. Kabul muhal harus pada majelis hiwalah. Seandainya muhal tidak berada dalam majelis akad, lalu berita akad itu sampai kepadanya, ia boleh menolak sehingga akad itu tidak sah. Yang ketiga, syarat muhal bih. Yang pertama, adanya hutang muhal alih kepada muhil. Kalau tidak ada hutang dalam hal ini, maka akad yang dilakukan itu adalah sebagai wakalah, bukan sebagai hawalah. Yang kedua, hutang harus sesuatu yang lazim atau mengikat. Setiap hutang yang tidak sah kafalah atau jaminannya, maka tidak sah pula untuk dijadikan hawalah. Yang ketiga, adanya hutang muhal alai kepada muhil. Sebelum akad tidak dianggap sebagai syarat sah hiwalah, bagi ulama mazhab Hanafi, hawalah dianggap sah baik ada hutang muhal alai kepada muhil ataupun tidak. Yang kelima, jenis-jenis hawalah. Yang pertama, hawalah mutalaqah. Yang kedua, hawalah muqayyadah. Yang ketiga, hawalah al-haq. Yang keempat, hawalah al-dain. Yang keenam, hukum yang terkait dengan hawalah. Apabila hawalah telah dilaksanakan dan berjalan sah, maka tanggungan muhil menjadi gugur. Andaikala muhal alai mengalami kebangkrutan atau membantah hawalah atau meninggalkan dunia, muhal tidak boleh lagi menuntut muhil. Demikian pendapatan mayoritas ulama. Namun sebagai ulama lain mengatakan bahwa orang yang menghutangkan atau muhal dapat kembali lagi kepada muhil. Seandainya muhal alai meninggal dunia, bangkrut atau mengingkari hawalah. Sebagian ulama berpendapat jika muhil telah menipu muhal karena ia menghiwalahkan kepada orang yang kafir, maka tanggungan muhal kepada muhal tidak gugur. Muhal boleh menagih kembali kepada muhil untuk mengembalikan piutangnya. Muhal mempunyai kewenangan untuk menuntut atau menagih muhal alai atas hutang muhil kepada muhal. Alasannya, hawalah adalah mengalihkan utang kepada muhal alai dengan hutang yang dalam tanggungannya. Yang ketujuh, berakhirnya hawalah. Berakhirnya hawalah karena beberapa hal. Yang pertama, fasak. Apabila akad hiwalah telah fasak atau batal, maka hak muhal untuk menuntut utang kembali kepada muhil. Pengertian fasa dalam istilah fuqaha adalah berhentinya akad sebelum tujuannya akad tercapai. Yang kedua, hak muhal atau utang sulit untuk dapat kembali karena muhal Allah meninggalkan dunia, boros atau safi atau lainnya.
Yang ketiga, penyerahan harta oleh muhal alaih kepada muhal. Yang keempat, meninggalnya muhal atau muhal alaih mewarisi harta hiwalah. Yang kelima, muhal menghibahkan hartanya kepada muhal alaih dan ia menerimanya. Yang keenam, muhal menyerahkan hartanya kepada muhal alaih dan dia menerimanya. Yang ketujuh, muhal membebaskan muhal alaih. Selanjutnya yang kedelapan, yaitu aplikasi dalam perbankan. Kontrak hiwalah dalam perbankan biasanya diterapkan dalam yang pertama, factoring atau anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki utang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada pihak bank. Bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagih kepada pihak ketiga. Yang kedua, post dated check, di mana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut. Yang ketiga, bill discounting. Secara prinsip, bill discounting diserupa dengan hawalah. Hanya saja nasabah harus membayarkan fee, sementara fee tidak didapati dalam kontrak hiwalah. Tujuan fasilitas hiwalah adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank dapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi kerugian yang timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang, kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Yang terakhir, yang kesembilan, yaitu manfaat hawalah. Yang pertama, memungkinkan penyelesaian hutang dan piutang dengan cepat dan simultan. Yang kedua, tersedianya talangan utang bagi yang membutuhkan. Yang ketiga, dapat menjadi salah satu wash income atau sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syariah. Adapun risiko yang dapat diwaspadai dari kontak hawalah adalah adanya kecurangan nasabah dengan memberi invoice palsu atau when prestasi ingkar janji untuk memenuhi kewajiban hawalah ke bank. Baiklah, hanya itu penyampaian dari saya. Saya Mayorana Filiza mengucapkan banyak mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari penjelasan saya. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.